Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Ramadhani, saya dari UPT Surakarta dengan NIM 0450205. Di sini saya akan mengerjakan tugas terakhir dari pengantar sains data, tentunya menggunakan RStudio lagi. Pertama kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini kita untuk datanya itu masih sama seperti data yang digunakan sebelumnya. Dan di sini yang berbeda adalah eh, data yang akan diambil. Kalau kemarin kan GLO ya atau glukosa, sekarang yang diambil itu variabel age, LGL dan HDL. Pertanyaan yang pertama, kita disuruh untuk memvisualisasikan data multivariat menggunakan scatter plot. Ya, ada age, LDL, HDL terhadap Y. Nanti mungkin akan saya buat satu-satu di variabel X terhadap Y nanti gambarnya seperti apa, HDL terhadap Y nanti gambarnya seperti apa, HDL terhadap Y gambarnya nanti seperti apa. Lalu kemudian kita disuruh untuk menentukan persamaan regresi linier secara simultan dan parsial. Lalu kita disuruhkan untuk memberikan ulasan atau kesimpulan dari kegiatan yang telah kita buat seperti biasa ya. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah ada kode RStudio. Tadi sudah saya coba sebelum saya gunakan. Seperti biasa, langsung aja kita buka RStudio-nya. Kita bagi begini supaya lebih nyaman kita lihat. Pertama, seperti biasa kita kopikan dulu. Di situ ada setelah kita muat library yang akan kita gunakan, ini ya biar cepat kita lepas aja ya. Soalnya saya takut menghindari kesalahan data kalau panjang-panjang. Jadi pertama kita lihat dulu untuk struktur datanya, itu menampilkan data yang seperti ini. Nanti yang kita buat itu ada age, LDL, dan HDL. Kemudian kita buat untuk scatter plotnya. Pertama kita buat scatter plot variabel age atau umur dengan terhadap Y atau perkembangan penyakit. Nah, seperti ini ya. Ini terlihat menyebar di H itu yang di bawah, Y yang di atas. Terlihat menyebar. Ini oke. Lalu kita coba lihat scatter plot LDL dan Y. Berubah ya. Berbeda seperti yang tadi. Untuk yang X tadi kan terlihat menyebar ya. Hampir dari sini ke sini itu hampir penuh. Kalau untuk yang LDL itu hanya ya mungkin sekitar setengah lah. Oke, lalu kita buat yang HDL-nya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada audio fisik yang masuk ke audio, karena rumah saya di pinggir jalan seperti biasa. Oke, yang Y ini terlihat seperti menurun gitu teman-teman. Seperti menurun ya. Jadi kalau yang age tadi atau umur tadi itu kan terlihat menyebar, hampir semuanya ini penuh. Yang LDL tadi cuma separuh segini. Nah, yang
HDL itu terlihat seperti agak menurun. Semakin sini itu semakin agak menurun. Meskipun ada anomali satu dua data di sini ya. Tapi itu tidak pengaruh signifikan. Nanti kita coba buktikan melalui regresi secara parsial. Untuk pertama kita lakukan dulu untuk regresi secara simultannya dulu, yang dimana menampilkan Y dengan tiga variabelnya secara langsung, yaitu seperti berikut. Nah, di sini terlihat regresinya itu nanti ini teman-teman. Y terhadap plus 0,59 0,59 age atau usia atau 0,60 kali data usia min 0,042 LDL lalu min 2,73 LDL. Jadi nanti persamaannya itu seperti ini. Nah, ini ya, ini merupakan persamaan regresi secara simultan. Oke. Lalu selanjutnya kita cari untuk regresi secara parsial. Kalau parsial itu tidak bisa sama-sama, biasanya itu satu-satu. Jadi seperti ini. Ini ya. Nah, begini. Di sini terlihat ada 0,812. Jadi Y plus 0,812 age atau usia. Jadi nanti untuk untuk persamaan parsialnya itu Y plus 8,12 parsial. H, maaf. Dan di sini kita disajikan minimalnya tuh, data minimalnya tuh sekian, mediannya sekian, dan nilai maksimalnya itu juga sekian. Baik, selanjutnya pada LDL. Kalau yang LDL ini sama juga nilainya plus, padahal yang pertama tadi itu min ya. Tapi yang ini tuh plus karena terlihat berbeda ya dari yang sebelumnya antara parsial dan simultan. Yaitu kalau yang parsial ini persamaan regresinya itu Y plus 245 atau 24 sekian LDL dengan nilai minnya itu sekian, medianya sekian, dan nilai maksimalnya itu sekian. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari regresi untuk HDL-nya. Oke, untuk yang HDL ini berbeda dari yang sebelumnya, di mana yang dua variabel sebelumnya itu bernilai plus, akan tetapi yang di HDL ini bernilai negatif, yaitu Y negatif 2,77 HDL. Dengan nilai minimalnya sekian, mediannya sekian, dan nilai maksimalnya itu sekian. Nah, artinya gimana? Saya coba jelaskan di ulesan yang sudah saya buat. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil kegiatan eh, kegiatan dan hasil visual yang telah dilakukan, terlihat bahwa variabel age, LDL dan HDL memiliki pola hubungan
tertentu yang menunjukkan adanya pola hubungan tertentu terhadap Y. Oh, maaf, ini kan saya intinya terdapat adanya pola hubungan tertentu terhadap variabel Y. Itu ya. Atau perkembangan penyakit pada masing-masing variabelnya, atau jadi setiap variabel itu memiliki pola tertentu atau berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kalau H itu menyebar ini seperti ini, terlihat menyebar. Lalu di LDL itu seperti berkerumun di salah satu sisi, dan yang di HDL itu seperti menurun, seperti menurun. Itu maksudnya. Lalu jika dilihat dari regresi secara simultan, hasil persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap variabelnya memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap Y, baik dari arah maupun besar pengaruhnya. Terlihat ada variabel H yang bernilai positif, yaitu 0,8 sekian, atau 0,60, dan LDL dan HDL-nya yang min, yaitu 0,04 LDL dan negatif 2,74 HDL. Itu kalau digambarkan secara gambar itu berbanding berbalik arah, di mana yang H itu mengarah ke kanan, akan tetapi HDL-nya mengarah ke kiri. Seperti itu. Terus jika dilihat dari regresi secara parsial, masing-masing variabel juga menunjukkan pengaruh secara yang terpisah, di mana H menghasilkan sekitar 0,81, akan tetapi pengaruhnya tidak begitu signifikan. Pada BDL menunjukkan nilai keunikan kenaikan sebesar 0,25. Pengaruhnya juga sangat signifikan, akan tetapi pada HDL ini yang berbeda. Ini sekitar, ini harusnya negatif 2,27 ya. Di mana hasil persamaannya ini memiliki arti negatif dan signifikan terhadap Y. Jadi HDL ini dapat menurunkan tingkat perkembangan penyakit. Jadi kesimpulannya dari ketiga variabel tersebut disimpulkan bahwa HDL merupakan variabel yang cukup berpengaruh terhadap Y dalam regresi parsial. Ya mungkin menurut saya selain regresi parsial, ini juga cukup pengaruh bagi yang lain ya. Kalau di sini pun terlihat sebenarnya dari regresi simultan pun menurut saya juga terlihat di mana nilai HDL itu lebih tinggi, yaitu min 2,74 ketimbang daripada yang lain. Meskipun di sini ada plus dan di sini ada min. Jadi intinya HDL di sini tuh cukup berpengaruh terhadap perkembangan penyakit atau Y. HDL itu high, mas masih kemarin ini high density lipoproteins. Itu cukup pengaruh karena terlihat di sini juga seperti menurun. Jadi intinya kesimpulan setelah kegiatan ini, variabel HDL itu cukup berpengaruh bagi variabel Y atau perkembangan penyakit. Itu. Oke, kurang lebihnya cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Stay motivated to study and keep study hard and say goodbye.